Bapak Ibu, Brother Sister semua. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu, Brother Sister yang ikut webinar malam hari ini semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi berkelimpahan ya dan panjang umur. Amin ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya dengan Gita, saya MC untuk webinar malam hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai webinarnya, saya minta kerjasamanya untuk Bapak, Ibu, Brother, Sister, teman-teman semua yang ada di webinar ini. Boleh yuk kita sama-sama buka kameranya, buka videonya. Jadi walaupun ini webinarnya kita secara virtual, tapi minimal kita bisa saling bertatap muka ya. Jadi bisa saling berinteraksi gitu kan, bisa saling berkenalan juga gitu ya. Jadi boleh ya Bapak Ibu Brother Sister yang kameranya bisa dibuka, videonya, kameranya, tapi mic-nya tetap off ya, tetap mute ya, sehingga tidak mengganggu suaranya biar nggak balapan nanti sama presenternya ya. Dan saya saranin untuk Bapak Ibu Brother Sister semua yang mengikuti webinar malam hari ini, benar-benar ikutin sampai selesai ya, sampai benar-benar webinar ini berakhir, karena dari awal sampai akhir itu informasinya tuh semuanya benar-benar bagus ya. Informasinya semuanya benar-benar penting gitu. Jadi jangan di-skip, jangan live di tengah-tengah acara karena nanti rugi ya. Nanti bagian yang serunya ketinggalan, kelewatan. Kan sayang kan? Gitu. Padahal bisa jadi bagian itulah yang menjadi jawaban dan solusi untuk kondisi Bapak Ibu malam hari ini ya. Oke, sebelumnya webinar malam hari ini itu bukan hanya diikutin sama orang-orang di Jakarta, bahkan bukan hanya diikuti oleh orang-orang di Indonesia, tapi webinar malam hari ini itu secara global ya. Jadi partisipannya tuh dari teman-teman dari berbagai kota, lalu dari berbagai negara gitu ya. Bahkan kita juga ada Zoom yang berbahasa Inggris, itu buat teman-teman yang tinggal di luar negeri ya, yang di negara lain ya. Oke, boleh nggak? Saya tahu ini teman-teman semua partisipannya dari kota mana aja sih selain Jakarta? Boleh nggak di chat? Jadi saya juga bisa tahu nih, wah dari mana aja ya yang ikut webinar malam hari ini ya. Karena teknologi sangat memudahkan ya sekarang ya. Kalau dulu saya mau datang ke seminar gitu ya, saya harus terbang ke satu kota gitu ya, beli tiket pesawat, beli hotel gitu ya. Tapi sekarang ini kita bisa cukup by Zoom aja dapat informasi. Wah, banyak banget nih. Dari Bekasi, oke, saya juga sama dari Bekasi ya. Dari Bogor, Tangerang, Medan, Sidoarjo, ada dari Bandung ya. Wah, banyak banget ya Tangerang. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Belum lagi yang di Zoom Inggris tuh. Banyak banget dari negara-negara lain ya. Oh, BSD ya. Bekasi ya, Bekasi juga kayaknya bagian dari negara lain ya. Oke deh, Bapak Ibu, malam hari ini webinar malam hari ini akan dibawakan oleh seseorang yang luar biasa, dan nanti juga akan ada testimoni sharing dari teman kita ya, yang memang mengalami orang tuanya mengalami masalah jantung. Jadi ini sharingnya akan sangat bermanfaat untuk kita semua, dan yang akan membagikan ilmunya malam hari ini itu adalah seorang healthy life natural health practitioner, dan setahu saya beliau ini juga lulusan IPB ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa catat, bisa screenshot informasinya ya gitu, karena malam hari ini udah pasti banget sangat berguna lah, saya yakin banget. Jadi kita sama-sama fokus dengarkan ya, dan tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan mengundang seseorang yang luar biasa yang akan membawakan acara ini dan sharing ilmunya ke kita semua, yaitu dengan Ibu Aryani Leksono. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Sis Gita. Apa kabar? Baik. Aduh, warna baju kita kembaran ya. Iya, serah. Iya, silakan Bu Aryani. Ya, terima kasih Sis Gita introduction-nya. Selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis semua. Apa kabar? Saya Aryani, saya dari Jakarta ya. Jadi semoga semua sehat, semua bahagia. Meskipun kita masih harus tetap di rumah, lebih banyak di rumah karena pandemi belum berlalu, kita harus tetap mengikuti prokes ya, protokol kesehatan. Tapi kita bersyukur dengan kemajuan teknologi, kita bisa melakukan apa saja dari rumah sekarang.
melakukan bisnis, bisa melakukan kegiatan bertemu teman, apapun bisa dilakukan dari layar laptop ya. Malam ini saya akan sharing tentang masalah jantung. Nah, sesuai judul yang Your Heart is Your Life. Betul nggak Bapak Ibu? Organ tubuh kita itu adalah organ yang sangat vital dan populer ya. Sering Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya, ada teman atau saudara yang tiba-tiba meninggal mendadak gitu. Nah, kemudian ujung-ujungnya cuma mendengar, dia meninggal karena serangan jantung. Nah, banyak sekali ya kita mendengar berita seperti itu. Tidak tahu sakit apa, ternyata tiba-tiba meninggal. Bahkan masih muda, banyak sekali sekarang. Ya. Nah, apa itu serangan jantung? Nah, untuk bisa menjawab istilahnya kita sharing tentang jantung, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk melihat di layar nih. Ada 10 macam penyakit kronis. Nah, salah satunya adalah itu yang berhubungan dengan jantung. Nah, kita lihat ya, 10 penyakit kronis utama. Bapak Ibu, 80% setidaknya kita ini memiliki satu kondisi kronis. Di antaranya ada hipertensi, kolesterol tinggi, radang sendi, penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner, juga ada gagal jantung, depresi dan sebagainya. Dan 68% itu memiliki setidaknya 2 atau lebih kondisi kronis seperti ini. Nah, penyakit-penyakit kronis ini pada umumnya merupakan penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk kontak apapun. Nah, jadi istilahnya bagi yang merawat orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan kronis itu jangan takut tidak akan tertular ya, istilahnya seperti itu. Nah, menurut data WHO di tahun 2018, pada tahun 2016 itu 71% penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak menular. Ya, penyakit tidak menular itu telah membunuh 36 juta jiwa per tahun. Dan pada tahun 2018, 73% meningkat ya, 73% kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular dan 35% diantaranya karena penyakit jantung dan pembuluh darah yang pada umumnya disebut penyakit kardiovaskuler. Nah, penyakit jantung dan pembuluh darah ini menyumbang sebagai penyumbang kematian terbesar nomor 1 ya di dunia. Apa itu penyakit kardiovaskuler? Penyakit kardiovaskuler yang paling sering terjadi dan banyak menyebabkan kematian adalah serangan jantung, penyakit jantung koroner dan gagal jantung dan juga stroke ya. Kemudian kita lanjut, kita kenali jantung Anda, jantung saya, jantung kita semua. Jantung adalah organ vital yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga tubuh mendapatkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk metabolisme. Nah, tiap menit 4-7 liter darah dipompa oleh jantung. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kerja kerasnya jantung kita. Jadi jantung memompa darah tanpa henti, makanya disebutkan setiap detak jantungmu adalah detik yang berharga. Jadi kalau jantung kita berhenti berdetak, apa yang terjadi? Kita akan selesai, hidup kita selesai. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, seperti tadi yang disebutkan bahwa yang berhubungan dengan jantung yang terkenal itu adalah serangan jantung, kemudian penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Nah, serangan jantung itu apa? Serangan jantung adalah kondisi darurat saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total. Akibatnya sel-sel otot jantung mengalami kerusakan. Nah, ini berhubungan karena biasanya serangan jantung itu terjadi akibat dari penyakit jantung koroner. Ya, jadi kita lihat slide berikutnya. Penyebab utama serangan jantung yang tadi saya sebutkan ya adalah terjadinya serangan jantung karena tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung yang dikenal dengan nama pembuluh darah koroner. Jadi pembuluh darah koroner makanya disebut penyakit
jantung koroner karena penyumbatannya terjadi di dalam pembuluh darah koroner. Nah, sekarang sumbatan-sumbatan atau penyempitan itu disebabkan karena apa? Bisa disebabkan karena timbunan plak, bisa disebabkan karena sobekan dinding jantung. Yang ini biasanya disebut dengan apa? Karena kerusakan lapisan dinding pembuluh darah itu disebut aterosklerosis. Kemudian bisa juga disebabkan karena kumpulan lemak, timbunan lemak ya, atau kolesterol. Kemudian bisa juga disebabkan karena bekuan darah dan lain-lain. Nah, untuk yang lainnya adalah yang ketiga adalah penyakit gagal jantung. Ini beda dengan serangan jantung ya. Penyakit gagal jantung itu adalah kondisi ketika jantung terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi ada 3 macam yang beda-beda ya, hampir sama tapi berhubungan gitu. Kemudian apa saja sih tanda dan gejala penyakit jantung koroner? Bapak Ibu bisa lihat nyeri dada, tertekan di dada, rasa berat di dada, rasa terbakar, kemudian mual atau nyeri ulu hati dan keringat dingin. Nah, bagi Bapak Ibu yang sering mengalami gejala-gejala seperti ini, segeralah cari solusi. Karena nyeri dada itu biasanya disebut angina ya. Kalau biasanya bertahan beberapa menit nanti hilang. Tapi kalau umpama itu bermenit-menit istilahnya tidak hilang-hilang, itu segeralah cari pertolongan karena itu akibatnya nanti akan bahaya gitu. Kemudian faktor risiko dari penyakit kita batasi dengan penyakit jantung koroner ya karena ini yang paling paling banyak kasusnya. Nah, faktor risiko penyakit jantung koroner itu menurut Kementerian Kesehatan ya, ada 2, risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan risiko yang dapat dimodifikasi. Risiko yang tidak dapat dimodifikasi itu adalah ya karena sudah tidak dapat diubah-ubah atau tidak dapat diganti-ganti ya. Itu adalah faktor umur. Umur adalah memberikan pengaruh karena usia semakin tua, arteri semakin menyempit dan rapuh. Nah, tapi menurut riset kesehatan dasar di Kemenkes ya, di Kementerian Kesehatan Indonesia di tahun 2013, di Indonesia itu makin banyak orang-orang usia muda terkena atau menderita penyakit jantung koroner. Di Indonesia tercatat 39% itu orang-orang usia di bawah 44 tahun yang menderita atau terserang penyakit jantung koroner. Sedangkan 22%-nya itu di usia 15 sampai 35 tahun. Jadi sudah bergeser, bukan di usia tua lagi, tapi usia muda, pertengahan dan usia muda pun sudah banyak ya. Kemudian faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ini disebutkan bahwa laki-laki lebih banyak terkena penyakit jantung koroner. Ya, itu diturunkan melalui kromosom Y dari laki-laki. Ya, jadi wanita lebih sedikit kalau menurut dari Kementerian Kesehatan ya. Kemudian faktor keturunan atau ras atau genetis. Jika ada di dalam keluarga kita yang menderita penyakit jantung koroner, itu resiko dari anggota keluarga lain itu akan meningkat. Jadi itu istilahnya dibilang faktor genetis ya. Kemudian resiko yang dapat dimodifikasi. Resiko yang dapat dimodifikasi, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Itu adalah gaya hidup. Merokok, hipertensi, diabetes itu berhubungan dengan gaya hidup atau pola hidup ya. Jadi berat badan, diet yang tidak sehat, konsumsi alkohol, kemudian kurang aktivitas fisik, diabetes dan hipertensi. Nah, faktor risiko yang dapat dimodifikasi ini bisa dicegah atau maksudnya diperbaiki dengan pola hidup sehat. Nah, bagaimana kita mengurangi risiko penyakit jantung koroner dengan pola hidup sehat? Mengecek kesehatan secara rutin. Jadi lakukan ini karena kalau terjadi tanda-tanda atau gejala-gejala penyakit jantung koroner, maka akan dengan mudah bisa segera dicarikan solusi dan diatasi gitu.
Kemudian kurangi atau berhenti merokok. Menurut para ahli kedokteran ya, nikotin itu menyebabkan penyempitan arteri. Kemudian asap rokok itu menyebabkan peningkatan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi radikal bebas ini akan menyebabkan peningkatan endapan dalam pembuluh darah sehingga terjadi penyumbatan gitu. Kemudian olahraga teratur itu harus kita lakukan supaya sirkulasi darah kita itu akan lancar. Jadi kerja jantung itu jadi tidak berat sekali ya, terus saja terjaga sirkulasinya bagus, suplai oksigen makanan ke jantung maupun ke seluruh tubuh, pembuangan racun kotoran juga akan lancar gitu. Kemudian istirahat cukup. Ya, manusia perlu istirahat cukup untuk recovery ya, untuk semuanya perbaikan-perbaikan dalam tubuh kita. Kemudian pola makan sehat. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa menganalisa lah makanan-makanan yang dikonsumsi setiap hari itu bagaimana gitu. Nah, pola makan sehat ini nanti saya akan sharingkan. Karena ini bagus sekali untuk mengatasi berhubungan mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Kemudian yang seterusnya adalah kelola stres. Kelola stres. Kenapa stres mempengaruhi? Karena stres itu kalau tubuh kita stres, tubuh kita akan memproduksi yang namanya hormon kortisol. Kalau hormon kortisol ini diproduksi berlebihan, maka pembuluh darah akan menjadi kaku. Nah, juga tubuh kita kalau stres akan menghasilkan hormon yang namanya norepinefrin. Kalau hormon ini juga diproduksi terlalu banyak, mengakibatkan tekanan darahnya meningkat. Jadi ada hubungannya ya dengan urusan jantung. Nah, Bapak Ibu, pola makan sehat, pola hidup sehat itu yang harus kita lakukan. Nah, sebelum saya sharing ke tahap berikutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan dari seseorang yang sudah berpengalaman merawat ayahnya ya, orang tuanya yang mengalami serangan jantung. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dengar pengalamannya luar biasa bagus sekali. Nah, saya mengundang Ibu, beliau adalah seorang dokter hewan, Ibu Carolina. Ya, Bu. Sudah bersama kami. Selamat Sudah, malam, Bu. Bu Lina. Apa kabar? Selamat malam, Bu Ari. Sehat, baik, ya? Puji Tuhan. Ya, sehat, Bu. Bagaimana, Bu Ari? Baik. Semuanya sehat ya. Ceria. Ya, Bu. Ceria, cerah gitu. Jadi ceria. Jadi gini, Bu Lina. Ini kan Bu Lina pernah punya pengalaman merawat ayahnya yang terkena serangan jantung. Ya, Bu. Jadi teman-teman Bapak Ibu di sini sekalian bisa mendengarkan sharingnya Ibu Lina. Boleh diperkenalkan dulu. Bu Lina ini statusnya sebagai apa? Kalau yang saya tahu eksekutif ya, top eksekutif dari multinasional company gitu. Jadi iya, Bu. Baik, saya Carolina dari Jakarta. Saya bekerja di salah satu multi company ya, trading company dari Eropa. Ini saya cuma sharing aja ya, Bu Ari ya. Iya. Jadi ini bisa pengalaman diceritakan ayahnya, pengalaman Bu Lina merawat menjaga ayahnya, namanya siapa, usianya berapa tahun, kondisi kesehatan dan sebagainya. Silakan di-sharingkan dulu. Baik, Bu. Iya, ayah saya namanya Victor Paing, Bu. Beliau usianya tahun ini 83 tahun. Hobinya sih olahraga sih, Bu, sama jalan-jalan ya. Namanya juga udah pensiunan ya, Bu ya. Jadi kegiatannya cuma itu aja gitu. Nah, jadi sebelum kena serangan jantung itu ayah saya itu tidak pernah punya keluhan selain kolesterol dan memang dia punya asma. Jadi karena kan rutin cek ya, Bu ya, setiap 3 bulan gitu. Bapak saya cek jantungnya juga masih bagus. Kemudian hanya asma itu pun juga sesekali sih, Bu, terserang gitu ya. Tapi dengan minum obat ya udah pulih gitu. Masih sering jalan-jalan juga ya ke luar negeri ya waktu itu ya? Masih, Bu, sampai saat ini ya. Iya, Bu.
Ya. Nah, tahun 2019 itu di bulan Januari, kebetulan bapak saya itu kan ngajak cucunya ke Malaysia, Bu. Tapi 3 bulan sebelumnya itu saya sama bapak saya tuh ke Australia. Jadi waktu itu kan kalau usia udah 75 tahun untuk ke Australia kan visanya harus medical check up dulu ya, Bu ya. Ya. Baru bisa dapat visa gitu. Nah, jadi November itu jalan sama saya ke Australia 2 minggu, kemudian akhir Desember saya ajak lagi ke Singapura karena memang kan seneng lah, bapak saya tuh orangnya seneng jalan-jalan lah. Saya ajak ke Singapura. Nah, Januari 2019 itu kebetulan beliau mau ngajak jalan cucunya gitu yang dari Surabaya ke Malaysia. Jadi Januari itu dia ke Malaysia, paginya berangkat, malamnya tuh bapak saya kena serangan jantung, Bu. Padahal sebelumnya check up segala nggak pernah ada gejala ya? Enggak, Bu. Jadi waktu ke Singapura juga apa tuh dia sehat-sehat aja, berangkat kan juga nggak ada keluhan sakit gitu. Jadi malamnya tuh pagi nyampe di Malaysia, malamnya kena serangan jantung. Langsung kan dibawa ke Bu, rumah sakit. Rumah sakit ya. Ya, jadi dibawa ke rumah sakit, dicek sama dokter, memang jadi kalau orang kena serangan jantung tuh Bu dicek enzim di dalam enzim jantungnya gitu. Nah, itu waktu kena serangan jantung itu sudah 400 nanogram per liter tuh, Bu. Kejadiannya. Nah, karena saya besoknya, karena itu kan sudah tengah malam, besoknya saya kebetulan ada meeting yang saya nggak bisa tinggalin gitu, Bu. Jadi akhirnya saya minta tolong kakak saya untuk bisa ke Malaysia kan, untuk itu karena kan bapak saya langsung masuk ICU tuh. Ya, di ICU berapa lama? 3 hari, Bu. 3 hari. Terus selama di ICU, Bu Lina usahanya apa untuk membantu? Jadi kan sehari setelah kena serangan jantung itu kakak saya datang ke sana. Kebetulan saya kan sudah konsumsi ada suatu produk yang Alpha Meta itu, Bu, yang memang kita pakai sehari-hari. Jadi saya minta tolong kakak saya untuk bawa ini Alpha Meta ini untuk konsumsi karena kan ini kan bagus banget untuk pemulihan kalau orang sedang sakit gitu kan, Bu. Cuma karena 3 hari itu makanan yang dari luar tuh nggak boleh, akhirnya saya juga bawain itu, Bu, ada satu alat namanya Alpaspin. Saya minta tolong bawa kakak saya. Jadi selama di ICU tuh ditaruh di tempat tidurnya itu di 4 sisinya tuh. Ya. Kemudian setelah 3 hari dia ke ruang perawatan normal karena kan kondisinya sudah mulai membaik. Nah, selama di perawatan di rumah sakit itu selama 7 hari itu kakak saya kasih dia itu Alpha Meta itu 5 kali tuh, Bu, dalam sehari. 5 kali sehari ya? Iya, disuruh pokoknya untuk asupan makanannya dia gitu. Nah, setelah 7 hari kan akhirnya dibolehkan pulang kan, Bu. Cuma kan kalau orang kena serangan jantung itu harus 2 minggu itu harus stay jadi nggak boleh terbang gitu, Bu, nggak boleh kembali ke Indonesia. Jadi dia stay di Malaysia sampai akhirnya kontrol lagi ke dokter, begitu dinyatakan boleh pulang, jadi pulang ke Indonesia. Gitu, Bu. Jadi selama perawatan di rumah pun juga tetap dibantu dengan. Halo. Ya, kedengaran ya, Bu Lina? Bu Lina. Halo. Kedengaran, Bu? Suara saya. Halo. Oke. Bu Lina, suara nggak bisa dengar suara saya, Bu Lina? Halo. Putus ya? Lanjut aja. Kedengaran nggak, Bu, suara saya? Kedengaran. Ya. Ya. Jadi begitu sampai di Indonesia, kan kontrol ke dokter, Bu. Setelah itu begitu kontrol ke dokter, kan karena
masalahnya di jantung, bulan April itu saya minta bapak saya untuk lakukan kateterisasi. Karena kan biar tahu tuh penyebabnya apa. Jadi bulan April itu bapak saya di kateter dan penyumbatannya itu ternyata 6, Bu. 6 pesumbatan. Jadi dokter tuh kasih saran itu ada 3 pilihan. Mau di bypass, dikasih ring, atau minum obat. Nah, karena usia bapak saya sudah tua lah, udah lanjut usia, akhirnya beliau pilih diobatin aja gitu. Jadi nggak mau di bypass maupun nggak mau dipasang ring. Ya. Gitu, Bu. Itu jadi, sih ya. Ya. Jadi setelah itu ya cuma minum obat begitu, sama saya kasihkan itu, Bu, kasihkan Avameta rutin aja sehari 3 kali, kemudian minum air alpaspin yang disuling, sama di tempat tidurnya saya kasih kuantum gitu, kasih 4 alpaspin gitu aja, Bu. Ya. Sampai sekarang sih kondisinya cukup baik. Nah, dan yang bagusnya itu, jadi setelah Januari kena serangan jantung, itu Agustus bapak saya ke Amerika tuh, Bu. Terbang ke Amerika karena adik saya nikah. Ada fotonya ya? Ya, nah, ini waktu yang sebelah kiri itu waktu di rumah sakit di Malaysia, kemudian yang kanan ini di rumah sakit RSPAD Jakarta waktu kateter. Kemudian lanjut. Nah, itu, Bu. Nah, ya, jadi April putuskan untuk minum obat aja, kemudian bulan Agustus bapak saya ke Amerika karena adik saya nikah. Nah ya, ini September adik saya nikah, jadi bapak saya Agustus berangkat ke sana. Ya. Ini tahun 2019. Udah kondisinya oke ya, kondisinya bagus ya. Bagus sekali, Bu, ya. Kemudian setelah itu sekarang bagaimana, Bu Lina? Dulu kan dengan kondisi seperti itu pasti dapat obat-obatan kan dari dokter. Kemudian sekarang bagaimana? Kemudian hasil labnya segala bisa di-sharingkan, Bu? Jadi beliau kan setelah sakit itu minum obat kan, Bu, ada beberapa lah. Jadi ada 5 sampai 6 macam. Nah, sekarang sih tinggal 4, Bu. 4 macam. Jadi ada 1 yang dihilangkan, tapi ini dokter ya, Bu, ya, bukan kita yang ini ya. Jadi dokter yang ini, jadi 4 dihilangkan. Ada 1 obat yang dia kadarnya diturunkan, dan 1 pemakaiannya biasanya 2 kali dalam sehari, sekarang sekali aja gitu. Dan kondisinya oke ya, sekarang bagus sekali ya. Ini hasil labnya? Oke, Bu, hasil labnya juga bagus sekali ya. Kalau mungkin bisa di-sharing ya. Ya, wow. Hasil labnya benar-benar tidak ada bintangnya ya. Tidak ada yang dimerahin sama dokter ya. Jadi hasilnya semua masuk, kolesterolnya bagus sekali. Total kolesterol berapa itu? 130-an ya. Ada yang 134 sama 113 ya itu ya. Nggak kelihatan kecil. Ya. Jadi di bulan Maret dan bulan April ini ya hasil labnya ya, semuanya bagus semua. Total kolesterol di 124 sama 133. Kemudian LDL-nya 61 dengan 70. Betul. Kemudian HDL-nya juga masuk dalam range, triglyceride-nya juga bagus sekali, masuk dalam range semua. HbA1c-nya juga masuk semua ya. Jadi bagus sekali ya hasilnya. Nah, saya dengar juga waktu itu Bu Lina ngajakin ayahnya ke jalan darat ke Surabaya ya? Bisa diceritakan? Iya, jadi kan sejak pandemi ini kan kita nggak bisa pergi naik pesawat kan, Bu, kemana-mana gitu kan. Dan di kantor saya kan saya dilarang juga gitu kalau menggunakan kendaraan umum, misalkan pergi menggunakan pesawat atau kereta gitu, company saya tuh strict gitu, nggak boleh. Cuma kan saya juga kasihan orang tua saya kan kalau di rumah aja juga mungkin bosen juga ya, jadi saya ajak bapak saya ke Surabaya tuh saya bawa mobil sendiri, lalu bapak saya ikut kan. Tapi
luar biasanya bapak saya itu nggak capek loh Bu. Ya. Selama di perjalanan ya. Itu. Jadi saya kasih dia ini tuh Bu, Alphaspin saya taruhin di badannya dia gitu. Berapa biji dipakai? Jadi ini kan ada 4 biji nih Bu. Jadi Alphaspin ini kelihatan ya. Ini ya. saya kasih di tali pinggangnya dia. Jadi saya pasang 2 di depan, 2 di belakang gitu Bu. Jadi selama 12 jam perjalanan dia juga nggak capek. Nggak ini saya bilang Pak capek nggak? Jalan aja terus gitu. Jadi saya pasangin itu 4 di apa namanya di ininya dia di badannya dia gitu. Ya. Saya sendiri juga pakai 1 kan. Jadi karena saya nyetir sendiri kan Bu. Jadi ya udah jangan. Seneng juga sih dia. Puji Tuhan sampai sekarang juga kondisinya juga baik. Karena kan tiap bulan kan selalu kontrol ya ke dokter. Hasilnya bagus terus ya? Iya, itu aja sih. Puji Tuhan ya hasil labnya bagus terus sampai sekarang. Dahsyat ya, bagus sekali ya. Jadi dan dari serangan jantung dan sekarang sudah jadi sehat. Iya. Sehatnya alami karena obatnya mulai dikurangin kan. Jadi bertambah tambahannya baik. Itu Bu. Bapak saya tuh karena konsumsi Alphameta tuh rambutnya jadi hitam loh Bu. Jadi rambut yang tumbuh itu hitam. Oh iya? Iya. Jadi muda lagi ya? Ya nggak tahu tuh pokoknya sehat aja. Gitu aja. Okay. Waduh. Itu sih Bu terima kasih yang bisa saya sharing Bu. Terima kasih Bu Lina, sharingnya bagus sekali, menginspirasi ya. Jadi istilahnya kena serangan jantung bukan berarti terus tidak ada solusi. Ini masih ada solusi dengan pola hidup sehat, dengan produk-produk yang tadi Bu Lina sudah sharingkan ya. Ya Bu. Oke. Nah, terima kasih ya Bu Lina ya. Salam buat bapaknya, sehat selalu. Nah, Bapak Ibu, bagus sekali ya sharing dari Bu Lina tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah mengenal produk-produk yang tadi disebutkan oleh Bu Lina yang dipakai untuk membantu pemulihan ayahnya. Nah, saya akan sharingkan di sini sekilas ya supaya Bapak Ibu yang belum kenal dan belum mengetahui produk-produknya bisa jadi kenal. Mungkin di layar bisa dilihat. Nah, dasar kesehatan adalah sel kita. Bapak Ibu, bagian terkecil dari tubuh kita adalah sel. Sel akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, dan organ akan membentuk sistem. Sistem dalam tubuh termasuk sistem peredaran darah. Kemudian membentuk kita keseluruhan tubuh. Kalau selnya sehat, tubuhnya pasti sehat. Sebaliknya, kalau tubuh sakit, berarti selnya ada yang sakit gitu. Kemudian sekarang pola hidup, berhubungan dengan pola hidup ya. Pola hidup yang bagus adalah pola hidup yang benar-benar memperhatikan nanti ya ada unsur-unsurnya. Nah, gaya hidup perkotaan sekarang ini menyebabkan apa? Rata-rata ya peningkatan jumlah pasien, meningkatnya rumah sakit, mengurangi umur manusia, risiko tinggi penyakit degeneratif, sehingga menyebabkan sel tubuhnya itu semuanya disebabkan oleh karena apa? Karena sel tubuh kelaparan, karena penyerapan dari makanan itu kurang gitu. Nah, untuk mengetahui sel itu apa, bagaimana dan bagaimana penyerapan, kita lihat ya, kita tonton satu video yang bagus sekali ini. Your body is made up entirely of cells. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat,
Your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat. Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention it's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's learn more. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi sel, makanan untuk sel itu sangat perlu, sangat diperlukan. Nah, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu salah satu makanan kesehatan ya, revolusi makanan murni sel berupa alfa PSP, alfa polisakarida peptida. Fungsinya apa alfa PSP ini? Alfa PSP ini akan menstimulasi enzim menghasilkan ATP sehingga menghasilkan metabolisme tubuh yang bagus untuk pembuangan racun sel, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel. Alpha PSP yang alpha meta ini adalah dibuat dari brown rice organik. Nah, dengan teknologi paten yang sangat bagus ya, dua teknologi ini, teknologi stabilisasi mencegah bahan baku teroksidasi dan terjadi kerusakan nutrisi. Jadi dengan teknologi stabilisasi akan terjadi benar-benar makanan alami untuk sel ya. Jadi untuk bahan bakunya tidak teroksidasi dan tidak terjadi kerusakan. Itu teknologi stabilisasinya. Juga menjaga kesegaran bahan baku. Ya. Kemudian teknologi yang kedua adalah hidrolisis mekanis. Ini adalah menjadikan alfa meta itu adalah pracerna, siap diserap, menyediakan alfa PSP dalam molekul yang kecil. Jadi diserap seketika masuk ke dalam sel tubuh sehingga sel tubuh kita tidak kelaparan. Nah, sertifikat organiknya itu kita dapatkan dari USDA Amerika dan dari dari Eropa, Uni Eropa ya. Dari proses pembibitan sampai dengan penyimpanan produk dan proses ini penanaman dari padinya itu. Jadi padinya dipilih spesies khusus yang benar-benar tinggi alfa PSP-nya, kemudian dipanen sekali hanya setahun. Ya, pembibitannya benar-benar memperhatikan keseimbangan ekologi tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida, tanpa herbisida, dan pengendalian hamanya yang alami. Nah, kita lihat penyerapannya yang tadi disebutkan bahwa kenapa alfa PSP atau alfa meta ini bagus sekali untuk makanan sel. Karena makanan yang biasa kita makan, kita konsumsi itu masuk ke tubuh kita dalam bentuk yang molekul hijau, yaitu beta glukan. Dan itu tidak bisa langsung masuk meresap ke dalam sel. Jadi harus dikecilkan dulu menjadi alfa glukan yang dalam bentuk orange supaya bisa masuk ke membran sel. Nah, pada saat menghancurkan dari hijau menjadi orange, itu tubuh mengeluarkan atau kita harus mengeluarkan energi dulu 35 ATP. Setelah masuk alfa glukan yang bisa masuk terserap akan terjadi 36 ATP. Kita mendapatkan 36 ATP energi. Jadi kalau makanan yang hijau itu yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu kita hanya mendapatkan tambahan 1 ATP. Sedangkan kalau kita mengkonsumsi alfa meta atau alfa PSP yang siap serap tadi, kita langsung mendapatkan 36 ATP dalam 30 detik. Jadi mitokondria kita kan sebagai penghasil energi ya untuk tubuh kita. Itu langsung dapat makanan yang banyak, yang betul dan bagus, yang sesuai gitu. Nah, bagus sekali juga untuk orang-orang yang punya masalah pencernaan atau yang disebut leaky gut ya. Ini urusan disebut biasanya orang bilang kebocoran usus. Nah, kabar baiknya adalah alfa PSP kita, alfa meta, bisa menghasilkan aktivitas proenzim untuk memperbaiki fungsi enzim pencernaan.
sehingga menghasilkan sumber energi yang baik melalui polisakarida dan peptida yang menghasilkan glutamin konsentrasi tinggi, bisa untuk memperbaiki villi usus halus. Jadi bagus sekali untuk orang yang punya masalah lambung, pencernaan, GERD, leaky gut, dan sebagainya. Kemudian apa sih kandungan dari alpha PSP? Alpha PSP mengandung lebih dari 50 antioksidan, mineral organik dan oligoelemen, vitamin B natural, polisakarida, glukosa esensial, asam lemak esensial, dan asam amino. Ini semua adalah unsur-unsur nutrisi yang diperlukan oleh sel tubuh kita. Kemudian saya ingin mengenalkan juga kepada Bapak Ibu, ada perlindungan tubuh yang bagus juga. Ini untuk dikonsumsi juga, namanya Vitomax. Apa itu Vitomax? Vitomax itu merupakan senyawa fitonutrien. Fitonutrien yang diambil dari tanaman, buah, dan sayuran. Ya, mungkin layar berikutnya. Nah, senyawa metabolit primer dari tanaman. Jadi warna alami dari tanaman dan senyawa nutraceutical bioaktif. Jadi mengurangi penyakit. Jadi tanaman itu punya sifat memproteksi diri sendiri. Jadi tahan terhadap cuaca, tahan terhadap segala macam. Kemudian bisa menyembuhkan diri sendiri. Jadi kalau diiris atau digores atau bagaimana bisa sembuh dari luka potong. Ya, jadi itu fitonutrien itu yang bagus sekali. Lah, sumber dari fitonutrien itu ada 5 macam warna buah dan sayuran yang menurut rekomendasi WHO manusia itu harus mengkonsumsi minimal 400 gram per hari dari 5 warna. Nah, ini kan kebanyakan yang di layar Bapak Ibu lihat rata-rata tidak cukup yang makan unsur-unsur kelima warna itu. Yang warna ungu, warna merah, kuning, hijau, dan putih pun semuanya tidak cukup ya. 69%, 80% itu tidak cukup. Jadi bagus sekali sekarang ada produk yang namanya Vitomax. Vitomax itu adalah fitonutrien yang tadi saya sebutkan, itu memberikan efek yang bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita. Aktivitas antioksidan. Nah, antioksidan ini berhubungan dengan penyakit jantung bagaimana? Kalau tadi disebutkan ada asap rokok, kemudian radikal bebas yang banyak terdapat masuk ke dalam tubuh kita, itu akan dinetralkan atau diikat, ditangkap oleh antioksidan untuk dibuang dari tubuh kita. Jadi ini adalah fungsi dari antioksidan. Juga aktivitas meningkatkan kekebalan tubuh, aktivitas antimikroba, aktivitas antitumor, termasuk menurunkan efek gula darah dan menurunkan kolesterol. Jadi ini manfaatnya bagus sekali. Nah, teknologinya juga ini adalah siap serap. Jadi teknologinya dengan alami fermentasi bakteri yang menguntungkan. Jadi bioteknologi yang terbarukan ya, bebas proses kimia, senyawa pracerna, langsung siap guna. Jadi diteteskan saja di air minum, diaduk langsung bisa dikonsumsi untuk membantu kesehatan tubuh kita. Jadi kombinasi antara alpha meta dan Vitomax itu adalah kombinasi yang bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan dan imun tubuh kita. Kemudian siapa saja yang boleh konsumsi. Nah, ini aman sekali untuk manusia. Jadi dari ibu-ibu hamil, padahal banyak sekali ya obat maupun vitamin yang kadang-kadang tidak boleh untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Sedangkan alpha meta dan Vitomax ini sangat-sangat aman untuk ibu hamil, balita, kemudian remaja, orang tua, orang lanjut usia, dari orang sehat maupun orang sakit boleh mengkonsumsi dan bagus sekali mengkonsumsi alpha meta dan Vitomax. Nah, kemudian untuk yang produk selanjutnya ini yang dipakai oleh tadi ayahnya Ibu Carolina adalah yang disebut alpha spin. Alpha spin ini fungsinya adalah mengharmoniskan gelombang radiasi IMF dari lingkungan kita. Jadi dari sekitar kita itu adalah terdapat sumber-sumber elektromagnetik, radiasi elektromagnetik ya yang berbahaya buat kesehatan kita. Seperti produk-produk yang memakai listrik, kemudian TV, radio, dan sebagainya, antena, dan Wi-Fi, ponsel ya, termasuk ponsel ya, HP, Wi-Fi itu bahaya sekali buat kesehatan. Untuk zaman sekarang ini sudah banyak sekali yang terbukti banyak punya keluhan kesehatan dengan disebabkan oleh radiasi ini. Kemudian kenapa itu berbahaya?
Bapak Ibu bisa lihat untuk balita ketebalan tengkoraknya baru setengah mili, sehingga radiasinya kalau memakai HP itu radiasinya ke dalam otak itu bisa mencapai 70-80%. Sedangkan untuk yang usia 5-10 tahun itu mencapai 50% menembus ke dalam otak. Sedangkan yang orang dewasa karena ketebalan tengkoraknya sudah 2 mili sudah normal, itu lebih tebal dan sehingga radiasinya hanya sekitar 25-30%. Tetapi tingkat penyerapan itu meskipun sedikit, kalau untuk orang dewasa akan lebih berbahaya karena memakai HP atau ponsel itu non-stop ya, rata-rata 24 jam itu HP selalu ada di samping atau bahkan bersentuhan dengan badan kita. Nah, sekarang bahaya elektromagnetik itu apa? Menyebabkan apa? Efek sampingnya itu mengganggu konsentrasi dan memorinya jadi menurun ya. Kemudian mengganggu, ini gangguan untuk belajar, kelelahan ekstrim, fatigue, capek sekali ya, cepat lelah gitu. Kemudian sakit kepala, gangguan perilaku atau autism juga. Kemudian pembentukan tumor dan penyakit kronis. Nah, itu bahaya-bahaya yang kita tidak sadari kalau kita terkena radiasi IMF. Nah, sekarang dengan adanya alpha spin, kita mendapatkan frekuensi yang harmoni. Frekuensi yang harmoni ini itu menyebabkan kita, jadi sifat getaran itu adalah menyinkronkan frekuensi alami bumi dengan frekuensi harmoni tersebut. Nah, lingkungan yang harmoni ini sangat baik untuk kesehatan dan menyebabkan kita menjadi umur panjang. Kemudian lanjutnya, nah Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, frekuensi harmoni untuk kehidupan. Jadi membantu, benar-benar membantu lingkungan yang harmonis melindungi kita. Kalau satu alpha spin itu melindungi kita dalam radius 2 meter. Jadi memberikan perlindungan terhadap tubuh kita dari radiasi IMF yang terus-menerus memancar, kita terpapar gitu ya. Jadi ini bagus sekali. Kalau dipasang 4 sudut itu akan membentuk namanya kuantum energi. Yaitu dipasang 4 sudut alpha spin dari ujung sudut yang satu ke diagonalnya, kemudian dari sebelah kiri yang nomor 1 tadi ke diagonalnya. Itu akan membentuk kuantum piramid atau quantum field, sehingga area di dalam kuantum piramid itu adalah melindungi kita, ada area yang aman, yang bagus, kita terlindung dari IMF. Nah, ini jaraknya bisa 100 kali 100 meter, kita bisa terlindungi. Nah, uji radiasi ponsel juga dapat dikurangi dengan alpha spin maupun dengan quantum energy field tadi. Ini sudah dilakukan uji coba oleh Dr. Carlos ya. Kemudian lanjutnya adalah pemberdayaan. Jadi alpha spin ini juga fungsinya bisa untuk memberdayakan air terstruktur. Ya, apa itu air terstruktur? Air terstruktur adalah air yang setelah dilewatkan alpha spin sehingga airnya menjadi lebih banyak oksigen, memberi energi pada sel-sel dan meningkatkan stamina dan energi. Jadi mudah meresap ke dalam sel-sel gitu. Kemudian hasil uji dari institusi atau laboratorium Masaru Emoto, Yayasan Masaru Emoto di Jepang, itu air yang dilewatkan alpha spin itu akan molekulnya akan menjadi heksagonal. Nah, seperti di layar Bapak Ibu lihat, molekulnya bagus sekali ya. Itu air yang sudah dilewatkan alpha spin. Jadi mengangkut oksigen lebih banyak ya, dan bersifat antioksidan. Jadi air terstruktur itu bersifat mengangkut oksigen lebih banyak. Kemudian kita lihat ada dulu percobaan, ada orang yang dites dengan kondisi darah yang kurang bagus. Nah, seperti di layar Bapak Ibu lihat, darahnya lambat bergeraknya dan mengumpal ya, nempel-nempel butiran darah, di tengah adalah kotoran yang tidak bisa tersingkirkan. Kemudian dengan memakai produk-produk kita termasuk alpha meta, alpha spin, sirkulasi darahnya menjadi bagus sekali hanya dalam 15 menit.
darahnya lancar dan butiran-butiran darahnya tidak menempel lagi. Nah, itu pembuktian yang seperti itu. Kemudian lanjut kita lihat ini juga pembuktian untuk orang yang setelah mengkonsumsi air alfaspin. Ada yang di kanan ini, gambar yang di kanan itu butir-butiran darahnya yang tadinya di sebelah kiri gumpal-gumpal, kemudian yang di sebelah kanan sudah menjadi lepas-lepas. Ini terbukti air alfaspin juga membantu untuk melancarkan struktur molekul airnya menjadi bagus. Kemudian air terstruktur ini setiap titiknya, jadi itu seginya ya, segi dari alfaspin itu ulirnya itu ada bintang segi 7. Nah, itu meningkatkan aliran cair secara teratur dan meningkatkan fokus dan transfer energi dari media fotonik ke cairan. Jadi membentuk air terstruktur fotonik namanya. Kemudian kita lanjut. Nah, air terstruktur fotonik itu fungsinya untuk apa? Bisa untuk apa? Merangsang pembentukan elektron bebas dalam cairan. Nah, ini yang akan mengikat radikal-radikal bebas yang tidak bagus untuk tubuh ya. Meningkatkan sifat antioksidan. Ya, betul. Antioksidan itu akan mengikat radikal bebas. Jadi efek positif terhadap juga membantu memberikan efek positif terhadap anti penuaan pada sistem tubuh. Nah, kemudian ada di sini ada perbandingan ya, pengujian. Jadi yang di kanan adalah air yang sudah dilewatkan dengan alfaspin atau air sudah dikenakan alfaspin selama 6 jam, itu kemampuan antioksidannya lebih tinggi ya. Jadi karena elektron bebasnya sudah banyak mengikat radikal-radikal bebas. Kemudian untuk apa lagi alfaspin itu untuk memberdayakan kromoterapi. Jadi untuk kromoterapi adalah terapi yang sudah sejak zaman kuno ya, ada ya. Nah, ini pengobatan alternatif yang sebagai terapi alami gitu loh. Nah, ini untuk mengembalikan ketidakseimbangan energi tubuh tapi dengan terapi warna ya, baik energi yang tidak kesehatan yang mencakup fisik, emosi maupun mental itu akan diseimbangkan, akan diperbaiki dan akan terbantu. Kemudian kromoterapi itu adalah terapi dengan menggunakan warna karena setiap cahaya warna itu bergetar pada frekuensi yang berbeda. Jadi kombinasi warna-warna itu akan meningkatkan harmoni tubuh bagian dalam sehingga sebagai pemicu utama penyembuhan untuk peningkatan kesehatan. Nah, warna-warna itu punya manfaat masing-masing. Dari merah sampai orange itu bisa Bapak Ibu baca ya. Bisa untuk mengaktifkan sistem peredaran darah dan saraf, bisa untuk membantu detoks, untuk mengurangi stres, untuk menjadikan tubuh menjadi lebih tenang, kualitas tidur bagus, kemudian untuk memberi energi juga pada tubuh dan sistem pernafasan dan seterusnya. Kemudian ini juga ada pengujian dari hasil analisis BioWell. Nah, jadi yang di sebelah kiri adalah sebelum dipakai medan energi yang tadi alfaspin, itu balance-nya 77%, energinya 34. Sedangkan di sebelah kanan energinya meningkat menjadi 38 joules, kemudian balance-nya meningkat menjadi 84%. Setelah 30 menit diterapi dengan alfaspin. Kemudian hasil yang berikutnya juga ini, kalau Bapak Ibu tahu ada titik cakra ya dalam tubuh manusia. Sebelum menggunakan alfaspin itu yang tadi energinya 34 itu titik cakranya seperti itu, seperti dalam gambar. Balannya 77%, tapi setelah menggunakan 30 menit dengan alfaspin ada di yang sebelah kanan. Jadi lebih ke tengah semuanya ya, satu garis gitu. Energinya meningkat dan balansnya meningkat. Kemudian aplikasinya bagaimana? Aplikasi dari alfaspin ini banyak sekali dipakai untuk minuman. Jadi bisa air minum dialirkan atau air minum hanya ditempelkan atau didekatkan dengan alfaspin. Kemudian bisa air yang terstruktur tadi kan bisa untuk membantu mengurangi penuaan, itu bisa airnya disemprotkan
ke wajah, ke tubuh dan sebagainya untuk membantu anti aging ya istilahnya, untuk menambah kulit menjadi lebih muda. Kemudian lingkungan yang dipasangin 4 sudut dengan alpha spin seperti yang tadi dibilang membentuk quantum energy akan memberikan lingkungan istirahat yang harmonis. Air terstruktur juga bisa untuk pembersih udara, kemudian untuk mencuci buah dan sayuran, kemudian pada saat kita memakai ponsel dan sebagainya bisa melindungi kita dari IMF, kemudian bisa untuk refleksi untuk massage telapak tangan ya, untuk meningkatkan sirkulasi darah, dan juga bisa untuk aplikasi perawatan kecantikan. Kalau mau Bapak Ibu lihat di layar, beda ya yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yang sebelah kiri sebelum dilakukan terapi dengan alpha spin, yang di sebelah kanan sudah dipakai dengan terapi dengan alpha spin. Hanya diusap-usap gitu istilahnya di wajah, disemprotkan air yang berstruktur, kemudian diusap-usap dengan alpha spin, hasilnya luar biasa ya. Jadi beda sekali ya, lebih muda gitu. Nah, sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa alpha spin ini bukan medical device atau alat kedokteran yang untuk mendeteksi penyakit dan sebagainya, bukan. Alpha spin adalah wellness tool. Jadi alat yang dipakai untuk membantu tubuh kita menyembuhkan diri sendiri, untuk self healing dan untuk membantu istilahnya mengharmoniskan gelombang. Jadi kitanya mendapatkan kesehatan yang jauh lebih bagus dan membantu untuk pemulihan untuk orang-orang yang punya masalah atau tantangan kesehatan. Nah, sekali lagi juga yang faktor yang dibutuhkan untuk perbaikan kalau punya tantangan kesehatan adalah faktor kelola stres yang tadi disebutkan ya. Kalau kita berkumpul, bertemu dengan satu lingkungan yang positif dan suportif, itu akan sangat membantu sekali. Saya mengenalkan kepada Bapak Ibu, saya ada di dalam komunitas yang positif dan suportif, yaitu Freedom Fight Net Global. Nah, itu adalah komunitas yang benar-benar membantu kita untuk menjadi orang yang berusaha berpikiran positif, mindset positif, segala macam. Nah, kita jadinya aman, happy, bahagia, damai, dan otomatis itu akan membantu kesehatan tubuh kita. Kalau kita tidak stres, seperti yang tadi dibilang, tubuh kita akan menjadi lebih sehat dan imun tubuh kita akan meningkat. Nah, Bapak Ibu, dari produk-produk tadi, benar-benar itu merupakan basic untuk kesehatan alami tubuh kita. Jadi, Bapak Ibu bisa memakai, nanti tanya pada yang mengundang ya, bagaimana tentang produk-produk yang mungkin belum kenal. Nah, lakukan dan pakai secara konsisten seperti tadi ayahnya Ibu Lina, itu dari tahun 2019 terkena serangan jantung, Januari, sampai dengan hari ini tetap memakai produk-produk itu. Tetap konsultasi dan kontrol ke dokter karena produk-produk kita adalah pendamping medis. Jadi tidak menggantikan pengobatan dokter ya, tapi menjadi pendamping supaya kalau yang punya masalah penyakit segala macam pemulihannya lebih cepat, dan kalau sudah sehat menjadi sehatnya sehat alami. Yang kita harapkan kita sehat tanpa mengkonsumsi obat terus-menerus. Nah, itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua karena malam ini kita mendapat masukan baru ya tentang masalah jantung. Nah, nanti di lain waktu akan ada webinar lain yang dengan topik yang berbeda.